Oke, berjumpa lagi dengan channel Kode Eksklusif. Eh, di tutorial kali ini, eh, saya akan coba untuk membuat decrypt respon ya. Jadi kita akan coba mendecrypt respon dari BPJS. Nah, respon yang akan kita decrypt yaitu tentang poli ya, teman-teman. Teman-teman bisa dicek di antrian RS, kemudian pilih WSBPJS, lalu pilih nanti referensi poli ya. Jadi saya ulangi, di dashboard kita pilih antrian RS, WSBPJS, lalu pilih referensi poli. Nah, ini adalah hasil dari maksudnya permintaan ya, permintaan poli ya, dan hasilnya seperti ini. Contoh misalkan di sini ada nama poli, ada nama subspesialis, ada kode spesialis, dan kemudian ada kode poli ya, seperti itu. Untuk responnya satu ya, untuk message-nya oke jika berhasil, jika gagal nanti menyesuaikan. Kemudian apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan pertama, metode yang digunakan adalah metode get dan formatnya adalah JSON ya teman-teman. Kemudian header-header inti yang diperlukan mulai dari cons ID ya, kemudian timestamp, signature, dan kemudian ada lagi user key. Nah, di tutorial sebelumnya sudah pernah kita buat ya untuk signature dan timestamp seperti apa, dan kita akan berkaitan dengan signature yang sebelumnya kita pernah buat ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke tutorial ini diharapkan teman-teman sudah mempelajari cara untuk membuat signature di Postman ya, khususnya seperti itu. Ini kemudian selanjutnya kita coba menampilkan respon dari BPJS terkait poli ini ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan coba membuat request data ke BPJS ya. Request datanya data poli. Pertama teman-teman buatlah dulu log collection yang baru ya. Caranya seperti tutorial sebelumnya sudah kita bahas. Pilih di bagian icon tambah, lalu di situ diklik saja, kemudian nanti muncul new collection seperti ini. Nah, jika sudah new collectionnya sudah ditambah, yang ini kita hapus dulu. New collectionnya sudah ditambah. Nah, ambillah contoh yang ini ya teman-teman. New collectionnya sudah kita tambahkan, kemudian buatlah nama requestnya. Cara untuk menambahkannya, posisikan teman-teman ada di titik 3 di sebelah kanannya, disorot saja. Kemudian diklik lalu pilih di situ add request ya. Ketika diklik add request, nanti akan muncul tampilannya seperti request yang ini ya. Posisinya namanya sudah default itu new request ya. Karena kita sudah buat requestnya, teman-teman silahkan klik kanan saja namanya ya. Ini saya hapus dulu, klik kanan new requestnya, kemudian ganti namanya menjadi nama yang diinginkan oleh teman-teman. Dalam hal ini saya membuat namanya decrypt poli ya, seperti itu. Kemudian jika sudah, pastikan teman-teman posisinya sudah ada di get ya, karena permintaan dari tadi metode yang kita gunakan adalah get ya, seperti itu. Kemudian untuk linknya dari mana ya, URL-nya dari mana? URL kita ambil dari sini. Nah, base URL service, base URL garis miring atau slash service ya, nama servicenya apa, kemudian slash ref slash poly ya. Jadi kalau untuk slash ref sama slash poly itu tidak ada perubahan, memang seperti ini formatnya. Tapi ketika teman-teman menemukan sebuah parameter atau URL yang di dalam URL tersebut ada kurung kurawanya, artinya URL ini selalu berubah sesuai dengan kondisinya.
Ya, base URL yang digunakan apa? Kalau teman-teman menggunakan yang versi production, berarti base URL-nya versi production. Kalau misalnya menggunakan URL-nya versi tester, ya, berarti yang digunakan adalah base URL versi tester, ya, seperti itu. Kemudian untuk service name-nya, nah service name juga sama, ini disesuaikan dengan katalognya, ya. Kalau misalkan service name-nya poly, ya berarti apa nih? Contoh misalnya nih, request name yang ada di sini kita cek dulu. Ini untuk base URL yang kita gunakan, ya. Kita masih menggunakan URL tester. Kemudian untuk service name-nya adalah antrian rs_dev. Biasanya ini nanti diinfokan oleh BPJS, ya Kak, untuk service name-nya. Nah, berhubung kita masih menggunakan URL-nya tester, maka untuk service name-nya juga kita gunakannya tester. Untuk selanjutnya ref dan poly itu menyesuaikan dengan yang ada di katalog, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita diharuskan untuk menambahkan pada bagian header ada x_cons ID, kemudian x timestamp, signature, dan kemudian ada user key. Nah, teman-teman, di sini ada banyak menu, ya, menu atau tab, ya. Teman-teman di sini ada pilihan params, kemudian ada authorization, kemudian ada header, body, pre-request, test, dan ada setting. Nah, teman-teman silahkan pilih yang header saja, cukup seperti ini. Biasanya kalau posisi kita ada di awal, itu posisinya ada di param, ya. Kita tidak gunakan param, tapi yang kita gunakan adalah header, ya, sesuai dengan perintah yang ada di katalog. Ya, kita gunakan di sini adalah header. Seperti ini. Kemudian yang kita butuhkan adalah cons ID. Yang kita butuhkan pada header ada cons ID, ada timestamp, kemudian ada signature, dan kemudian ada user key, seperti itu. Ya, ada cons ID, timestamp, signature, dan ada user key. Nah, silakan dibuat parameter untuk headernya, namanya x_cons ID, ya, disamakan saja. Kemudian x_ timestamp, dan kemudian ada x_ signature, dan kemudian ada user_key, seperti itu. Untuk cons ID, nah, cons ID-nya tetap sama, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas kemarin, karena cons ID kan sifatnya baku, diberikan oleh pihak BPJS. Untuk timestamp itu sifatnya selalu berubah, ya. Kemarin kita sudah bahas untuk timestamp sendiri, itu perubahan dari waktu sekarang yang sifatnya formal, yang formatnya itu biasa kita lihat, ya, yang familiar itu menjadi millisecond, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk signature juga sama, signature juga harus di-generate dulu. Sementara untuk user key itu sudah baku, ya, teman-teman. Nah, ini contoh timestamp signature yang sudah kita masukkan di header, ya, ada cons ID, timestamp, signature, dan juga user key. Kita coba jalankan, ya. Jangan lupa di-save dulu, teman-teman. Kita coba jalankan. Ketika saya coba jalankan, jika teman-teman menemui perintah seperti ini, artinya, ya, request kita berhasil dilakukan. Ya, request sudah berhasil dilakukan pada server BPJS, namun permintaan sudah tidak berlaku lagi atau service expired. Kenapa? Karena setiap permintaan atau request data dari kita selaku klien pada server BPJS itu memerlukan waktu yang cukup cepat, biasanya per sekian detik. Nah, nanti kita buatkan gimana caranya agar tidak selalu agar tidak selalu ada service expired, agar terus-terusan bisa kita ambil tanpa harus ada service expired. Gimana caranya nanti di langkah selanjutnya. Nah, kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, nah berarti teman-teman sudah berhasil melakukan request pada server BPJS. Namun masalahnya adalah teman-teman, masalahnya di sini adalah untuk timestamp dan signaturnya sudah kadaluarsa, ya, seperti itu. Artinya kita harus membuat timestamp dan signature yang baru. Caranya seperti yang kita lakukan di tutorial sebelumnya, seperti itu, ya. Nah, sebelum kita ke proses yang berhasil, kita coba dulu. Kalau teman-teman nanti misalnya memasukkan cons ID-nya salah misalnya, atau user key-nya salah, apa yang terjadi?
biasanya nanti akan error seperti ini. Ada unauthorized invalid signature ya. Kemudian atau teman-teman salah dalam membuat atau mencantumkan URL pada bagian address bar yang ini ya. Teman-teman silahkan di-send, nanti akan muncul seperti ini. Kalau ada error not found ya artinya URL yang kita simpan atau yang kita request itu tidak lengkap ya, ataupun tidak tepat URL-nya, ada yang salah di situ. Seperti itu. Jadi selama teman-teman belum menemukan request seperti ini ya, artinya teman-teman masih belum berhasil. Tapi ketika teman-teman menjalankan perintah ini disesuaikan dengan URL-nya seperti ini, cons ID-nya sesuai dengan cons ID yang seharusnya, timestamp-nya juga terbaru, signature-nya juga terbaru, dan user key-nya juga terbaru, user key-nya yang sesuai. Nah, biasanya nanti muncul error seperti ini, service expired. Jadi data yang kita minta itu sudah tidak ada lagi di server, artinya sudah kadaluarsa seperti itu. Kemudian gimana caranya agar kita bisa meminta respon yang lengkap gitu, yang baru itu responnya tidak kadaluarsa lagi. Caranya teman-teman cukup mengganti timestamp yang ini dan signature yang ini menjadi timestamp dan signature yang baru. Jadi cukup mengganti parameter timestamp sama parameter signature saja. Kita kembali ke tutorial yang kemarin, yang ini ya. Nah, ini adalah signature yang pernah kita buat ya. Dan ini selalu berubah. Yang kita ambil cukup timestamp-nya saja. Timestamp kita ambil, kita copy, kita paste pada timestamp yang ada pada Postman. Kemudian selanjutnya signature juga sama, kita blok lalu copy dan kita paste pada Postman. Ya, sorry, kita paste pada Postman pada bagian signature. Maaf. Ini teman-teman boleh dihapus dulu, boleh langsung ditimpa, boleh. Saya coba hapus dulu, kemudian saya pastekan seperti ini yang baru. Kemudian saya klik tombol send. Kita lihat di sini respon yang diberikan oleh BPJS adalah respon oke, ya, metadata kodenya 1, message-nya oke. Maaf nih, message-nya oke, ya. Adapun respon yang diberikan oleh pihak BPJS adalah seperti ini. Ya, jadi kalau dulu sebelum ada versi 2, respon yang diberikan itu langsung berupa data JSON ya, data yang sudah bisa dibaca lah, data yang sudah bisa dibaca, sudah bisa dilihat, mudah diparsing gitu kan ya. Sementara sekarang kondisinya adalah data tersebut ya di versi 2 ini demi keamanan juga barangkali ya, ini sudah diganti menjadi bukan diganti ya, di decrypt ya, diterjemahkan atau dibungkus lah ya, dibungkus ke dalam sandi seperti ini ya. Nah, dienkripsi, mohon maaf, dienkripsi dalam bentuk seperti ini. Dan tugas kita sekarang adalah tidak hanya melakukan proses request saja, tetapi bagaimana caranya kita mendekrypt respon dari BPJS yang sudah terenkripsi seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah jika teman-teman sudah masuk ke tampilan seperti ini dan responnya sudah oke, silahkan sekarang kita buat cara untuk mendekrypt cara untuk mendekrypt respon yang diberikan yang ini ya. Selanjutnya, karena kita posisinya sekarang masih memanggil ya URL-nya, bagaimana caranya agar respon ini bisa kita tampilkan di localhost gitu ya, tetapi masih terhubung pada server BPJS. Caranya tadi ya teman-teman, silahkan diklik di bagian sebelah kanan. Nah, perlu diketahui juga bahwa Postman yang kita gunakan adalah Postman yang desktop, versi desktop ya teman-teman, tinggal download di website resminya
cari Postman yang versi desktop. Jangan menggunakan Postman yang ditempel pada Google Chrome. Itu biasanya tidak ada menu seperti ini. Ya, jadi teman-teman carinya Postman yang versi desktop yang sudah tersedia pada website resmi Postman ya. Nah, teman-teman silahkan lihat di bagian sebelah kanan ya. Itu ada simbol tag ya. Garis kurung siku buka tutup. Kemudian ada slash di tengahnya atau namanya ada kode. Silahkan diklik seperti ini kodenya. Nah, kemudian kita pilih di sini yang akan kita ambil apakah kita menggunakan HTTP saja atau menggunakan Java, barangkali ada yang menggunakan Java, apakah menggunakan Node.js, ada PHP CURL ya, mohon maaf. Di sini kemudian ada HTTP request, banyak ya, ada Python, Ruby, ada Shell. Nah, ini tidak perlu teman-teman pelajari semua ya, cukup satu saja teman-teman kuasai. Dan di sini saya coba mengambil data berupa PHP ya, seperti ini. Kalau kita pakainya yang lain, misalnya Java, berarti itu kodenya seperti ini gitu. Kalau saya di sini ambilnya itu PHP CURL seperti ini ya. PHP CURL. Nah, ini teman-teman bisa copy ya. Bisa copy lalu paste pada file PHP ya. Klik kanan lalu copy. Nanti kita buat file PHP-nya di htdoc seperti itu. Nah, ini cara mengambil kode programnya kalau kita membuat memanggil melakukan request pada BPJS tanpa melalui Postman. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Ya, tadi kita sudah copy datanya seperti ini. Nah, kita coba request lagi ya, teman-teman. Apakah masih bisa? Oh, masih bisa ya. Nanti kita tunggu beberapa saat. Nah, biasanya nanti responnya sudah expired. Nah, sekarang masih bisa dipanggil. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah silahkan buat file baru pada htdoc, teman-teman. Saya sudah berada di posisi web server ya. Web server yang saya gunakan adalah SAM ya, nama foldernya SAM strip CE ya. Jadi nanti untuk pemanggilannya disesuaikan ya, teman-teman. Nah, di sini saya namanya SAM strip CE. Kalau teman-teman barangkali SAM atau apa, yang penting web servernya aktif ya, pastikan MySQL dan PHP-nya aktif. Kemudian silakan masuk ke folder htdoc, lalu silakan pilih, boleh buat folder di sini ya, atau teman-teman mengcopy pada folder yang sudah ada boleh. Saya yakin teman-teman sudah paham kalau untuk yang ini. Saya di sini ngambil foldernya folder kita buat folder baru saja ya. Kita buat folder baru, namanya adalah poly, misalnya seperti ini. Nih, kemudian kita buat folder file yang baru, file PHP yang baru. Teman-teman silahkan buat Sublime yang baru ya. Saya posisi ada di Sublime yang ini, yang sebelumnya. Silahkan buat Sublime file PHP yang baru. Caranya pilih file, lalu open folder yang tadi kita buat, foldernya di mana. Saya di sini cari folder yang sudah kita buat tadi, namanya adalah poly. Seperti ini. Kemudian buat file baru dengan cara mengklik kanan, pilih new file. Kemudian langsung simpan saja di folder tersebut. Adapun nama filenya adalah contoh misalnya decrypt. Ini aja, poly strip response gitu ya. Poly strip response.php. Nah, ini poly strip response.php. Kemudian untuk yang tadi
yang sudah kita copy dipastekan saja. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu ngoding dari awal sebetulnya ya. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa disimpan. Kemudian kita coba jalankan. Untuk menjalankannya, kita tuliskan di sini localhost ya. Garis miring nama folder kita. Misalnya tadi nama folder kita adalah poly. Localhost garis miring nama folder kita tadi poly ya, teman-teman. Kemudian ini localhost garis miring poly. Nanti sistem akan menampilkan folder yang sudah kita buat tadi dan file yang sudah kita buat. Nama filenya adalah poly strip response. Ketika kita klik, kita melakukan request ya. Kita melakukan request pada BPJS. Namun hasil yang didapatkan adalah 404. Message service expired. Ya, seperti itu. Kita cek di di Postman-nya apakah benar posisi kita itu sudah expired. Nah, betul ya. Posisi kita sudah expired ya. Untuk permintaan data sudah tidak berlaku lagi. Ya, service expired kode 401. Begitupun yang sudah kita panggil melalui halaman lokal kita tadi ya. Jadi untuk pemanggilan yang kita lakukan pertama, itu kita melakukan pemanggilan melalui Postman. Adapun link pemanggilannya yaitu link yang disediakan oleh katalog BPJS dengan kriteria tertentu. Kemudian, untuk pemanggilan yang kedua, kita melakukan pemanggilan melalui browser, melalui halaman kita sendiri, yaitu di localhost garis miring poly, kemudian nama file yang kita buat. Responnya ini yang diberikan ya. Kalau teman-teman menggunakan ada plugin JSON, itu nanti dia munculnya seperti Postman tadi ya, bentuknya JSON. Tapi karena ini belum menggunakan plugin JSON di browsernya, itu belum. Nanti kalau sudah kita buatkan untuk pluginnya seperti apa. Di sini saya menggunakan browsernya Brave ya teman-teman. Nanti kita coba gunakan browser Google Chrome ya, karena biasanya yang lebih support itu Google Chrome. Kenapa menggunakan Brave? Karena lebih cepat ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah bisa tidak kita melakukan pada saat kita reload ya, ketika kita melakukan request pada BPJS itu tidak perlu ada pesan service expired. Jadi langsung otomatis ketika reload ada respon baru, reload respon baru, reload respon baru, begitu terus. Apakah bisa seperti itu? Kita coba. Coba ya teman-teman. Caranya adalah kita buat variabel ya. Kita buat variabel untuk menampung cons ID, kemudian timestamp, lalu menampung signature seperti itu. Ya. Kemudian ada variabel untuk menggenerate signature ya, mohon maaf. Jadi ada variabel untuk menampung cons ID, ada variabel untuk menampung timestamp, dan kemudian ada sebuah tahapan di mana kita dapat melakukan proses generate signature dan juga timestamp seperti itu. Nah, setelah kita mengcopy paste tadi ya kode program tadi yang ada di Postman, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar pada saat kita melakukan request pada BPJS itu tidak mengalami expired ya, tidak mengalami kadaluarsa, tidak mengalami service expired. Jadi ketika kita reload, kita lakukan request, itu akan tetap direspon oleh BPJS tanpa harus mendapatkan pesan request expired. Caranya adalah, nah teman-teman silahkan copy paste kode program yang kemarin sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Jadi cons ID-nya simpan di bagian di variabel ya. Untuk cons ID, secret key juga user key itu simpan di
variabel ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lempar atau kita kemudian selanjutnya kita panggil setiap variabel yang ada di sini pada proses pemanggilan pada proses requestnya, teman-teman. Untuk variabel cons ID, nah, kita panggil seperti ini ya. Kita sudah buat variabelnya, kita panggil di sini. Cara untuk pemanggilannya, teman-teman, ini kan ada kode CURL ya, kemudian ada kode PHP. Nah, itu ada pemisahan ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah mengetik. Timestamp juga sama ya. Di sini timestampnya untuk variabel timestampnya namanya adalah stamp. Kemudian untuk signaturenya namanya adalah signature. Kemudian untuk user key-nya namanya adalah variable string user key. Ya, seperti itu. Kita sesuaikan dengan nama yang ada di sini. Variable string user key. Seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpan filenya. Caranya pilih file, pilih menu file, lalu klik simpan. Ini ya, teman-teman. Jadi setiap value ataupun isi data dari setiap parameter itu sudah kita konversi ke dalam bentuk variabel ya. Untuk deklarasi variabel itu ada di bagian atas yang ini. Jadi untuk cons ID variabelnya string cons ID, untuk timestamp itu string timestamp seperti ini. Kemudian untuk signature kamu diganti menjadi string signature, dan kemudian user key juga sama string user key. Dan kemudian untuk cookie yang ini ya, ada cookie di bagian bawah. Nah, ini teman cookie-nya ya. Kita hapus dari sini ya. Dari koma yang ini di belakang variabel user key sampai ke cookies ya. Kemudian dihapus seperti ini. Jangan lupa tambahkan kurung buka kurung tutup, kemudian koma ya, seperti ini. Cons ID timestamp, cons ID timestamp, kemudian signature, dan juga ada user key. Kita coba simpan, lalu kita coba jalankan apakah berhasil atau tidak. Kita coba klik. Ternyata error ya, ada yang salah nih, metadata kodenya error, message-nya adalah invalid signature ya, jadi ada signature yang salah ketika dipanggil oleh parameter ya. Kita coba cek lagi. Ini ada signature, kemudian ada encode signature. Yang kita gunakan adalah signature yang sudah di generate ya, yang sudah di generate itu yang ini teman-teman, bukan yang ini. Kalau ini signature masih mentah ya, signature yang masih mentah, yang masih mengalami proses generate. Nah, ini hasilnya ya, hasil dari generate signature. Nah, kita coba ganti menjadi string encode signature ya. Dipastikan besar kecilnya huruf itu sangat berpengaruh ya, teman-teman. Pastikan sama ya hurufnya. Kemudian kita coba jalankan. Ketika kita jalankan, respon yang diberikan oleh pihak BPJS bentuknya seperti ini, yaitu metadata kode 1 message OK. Responnya adalah respon yang berupa JSON yang masih dibungkus dalam bentuk enkripsi seperti ini ya. Nah, ini panjang ya. Kalau tadi di Postman itu dia posisinya ke bawah, sementara di browser itu dia posisinya ada di dalam bentuk baris ya, seperti itu. Ini masih panjang, teman-teman ya. Sampai sini ya. Seberapa panjangkah enkripsi datanya? Ini ya. Nah, sepanjang ini.
Ini adalah enkripsi yang diberikan oleh pihak BPJS yang berfungsi untuk membungkus atau mengamankan respon berupa poli. Begitupun untuk respon-respon yang lain ya. Entah itu data dokter, data peserta, ataupun data-data yang lain yang memang diperlukan untuk keperluan bridging BPJS seperti itu. Ini responnya ya. Nah, tugas kita sekarang setelah kita setelah kita menampilkan respon seperti ini, kemudian juga menghilangkan service expired. Jadi kita nggak akan menemukan service expired terus ya. Kita akan selalu mendapatkan data yang baru ya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita akan mengganti ataupun mendecrypt si JSON ini menjadi bentuk yang lebih bisa kita pahami agar nantinya kita mudah untuk memparsingnya seperti itu. Ini hasilnya. Hasil dari respon. Nah, kita coba panggil sebelum kita ke encrypt data ya, kita coba panggil dulu signaturnya. Apakah benar signaturnya itu berubah-ubah setiap kita melakukan permintaan? Kita coba ya. Jadi bagian yang kita buat ini adalah bagian di mana kita mengubah posisi yang tadinya timestamp ataupun signature yang selalu expired ya, yang servisnya expired, sekarang tidak lagi expired karena ketika kita melakukan proses request, timestamp dan signaturenya selalu berubah-ubah. Berbeda dengan Postman yang tadi itu sifatnya baku, teman-teman. Jadi kalau mau diganti harus di copy paste lagi gitu. Nah, kita coba ya. Kita coba memanggil echo tadi itu timestampnya apa? Misalnya kita panggil string stamp, kemudian juga echo signature ini. Kemudian kita coba panggil di sini string signature ya. Signature encode signature. Oke. Ini kita buat dulu variabel fungsi untuk menampilkan. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita coba running ya. Nah, di sini kita melakukan proses request lagi ke BPJS. Oke. Ini timestamp, ini signature. Bentar, yang hilang nih. Nah, ini nih responnya, maaf. Nah, ini oke. Nah, jadi untuk membuktikan apakah timestamp ataupun signature yang kita buat ini memang sudah mereload sendiri atau mengenerate sendiri setiap kali kita melakukan proses request ke BPJS,
ataukah kasusnya sama seperti Postman ketika dijalankan, ketika di running dia masih dengan timestamp ataupun signature yang sama dan hasilnya nanti berupa expired ya. Kita coba ya. Kita panggil dulu variabel yang sudah kita buat. Timestampnya kita panggil variabel timestampnya. Kemudian untuk signature kita panggil variabel signaturenya. Jangan lupa disimpan, kemudian tambahkan HR ataupun horizontal rule untuk memisahkan antara timestamp dan signature yang sudah di-generate. Kita simpan dulu, jangan lupa teman-teman simpan filenya. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari timestamp dan signature. Kemudian juga ada respon yang diberikan. Kita coba reload, kita request ulang pada BPJS. Apa yang terjadi? Ketika kita melakukan proses reload, nah ada yang berubah pada bagian timestamp dan juga pada signature. Kita request ulang, timestampnya berubah. Request lagi, timestampnya berubah. Begitupun untuk request yang ketiga, timestampnya berubah, dan begitupun untuk signaturenya juga berubah. Begitupun seterusnya. Jadi setiap kali kita melakukan proses request, timestamp, signature berubah, dan kita tidak akan lagi dipertemukan dengan error service expired. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah kita akan coba melakukan decrypt respon yang masih dienkripsi ini ke dalam bentuk yang lebih manusiawi ya, ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, yaitu bentuk JSON seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat dulu di bagian sini. Kita lihat dulu, nah ini base URL-nya teman-teman. Kita lihat dulu di katalog ya. Kita cek dulu di katalog seperti apa. Oke. Nah, teman-teman bisa cek di bagian vclimb ya. Vclimb, lalu pilih di situ di menunya, di submenunya ada decrypt. Jadi enkripsi yang dilakukan oleh pihak BPJS itu menggunakan ini teman-teman, menggunakan LZ string, kemudian juga menggunakan SH256 ya. Nah, caranya adalah respon kembalian dari web service vclimb sudah dalam bentuk kompres dan terenkripsi. Oh, tadi dikompres iya, dienkripsi iya ya, yang banyak tadi. Kompresi service menggunakan metode LZ string. Yang berarti untuk mengembalikan hasil enkripsi tadi, kita harus menggunakan LZ string juga ya. Jadi kita menggunakan sebuah plugin khusus lah untuk menerjemahkan bahasa yang tadi. Kemudian enkripsinya menggunakan metode AS256, mode CBC, SHA256 dan key enkripsi cons ID, cons password dan timestamp request. Langkah proses dalam melakukan decryptnya adalah decrypt menggunakan ini, kemudian dekompresi menggunakan LZ string. Key yang kita gunakan kuncinya ada cons ID, cons password, timestamp, dan request. Ini contohnya. Contoh untuk melakukan proses atau coding yang disediakan oleh BPJS untuk melakukan proses enkripsi. Ya, seperti itu. Kita coba melakukan decrypt. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan proses decrypt respon ya, agar hasilnya berupa JSON ya, seperti itu. Caranya tadi kita sudah masuk di bagian katalog Trustmark, kemudian tadi kita pilih menunya adalah di vclimb, lalu pilih decrypt. Kemudian kita pilih PHP ya. Kemudian kita copy paste saja. Codingnya cukup yang ada di dalam tag PHP saja. Kemudian kita copy,
lalu kita pastekan kepada file yang sudah kita buat tadi, yang ini ya. Jadi saya batasi ini. Yang pertama ada generate respon ya teman-teman. Maaf. Ada generate respon. Kemudian ada proses kode dari Postman ya. Kita copy paste kode dari Postman yang tadi. Lalu selanjutnya ada lagi untuk proses enkripsinya di sini. Untuk proses enkripsinya, teman-teman silakan paste kode program yang sudah kita copy tadi. Paste di sini ya. Kemudian kita namai dulu. Namanya adalah decrypt, decrypt JSON. Decrypt respon JSON. Nah, seperti ini. Decrypt respon JSON. Nah, teman-teman silakan dirapikan dulu. Ini untuk proses enkripsinya ya. Enkripsi yang tadi disebutkan, metode atau algoritma yang digunakan adalah SH256. Sementara ini untuk dekompresinya. Jadi tidak hanya di enkripsi ternyata teman-teman, tapi juga di decrypt ya. Tetapi juga di kompres maksudnya datanya. Lebih aman gitu ya. Lebih aman tapi lebih kucing juga ke kita ya. Seperti ini hasilnya ya. Ini decrypt respon JSON. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah requires one, ataupun kita harus memanggil sebuah memanggil plugin untuk melakukan dekompresi dan juga enkripsi dari respon JSON yang masih terenkripsi, teman-teman. Caranya adalah, nah di sini kebetulan saya sudah download untuk LZ stringnya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal download saja di link yang tersedia ya. Oke, nah ini adalah plugin yang tadi saya maksud. Jadi kita mendownload dulu pluginnya. Untuk linknya saya lupa ya. Tapi untuk filenya teman-teman bisa download di link yang tersedia pada halaman bagian bawah video ya teman-teman. Nah ini ada LZ konteks, ada data, ya ada reserve dictionary, kemudian ada string, ada util 16 ya. Nah ini semuanya harus ada teman-teman. Jadi ini harus dipanggil ya di halaman tersebut. Di halaman yang polyrespon ya teman-teman. Nah, untuk ini teman-teman boleh menggunakan include, boleh menggunakan requires once juga boleh. Nah biasanya saya lebih sering menggunakan include, tapi sama saja ya teman-teman. Ini saya menggunakan include seperti ini. Kemudian tulis tadi nama foldernya LZ, lalu kita sesuaikan. Pertama yang kita panggil adalah LZ stringnya ya. Jadi semua file ini teman-teman silakan panggil mulai LZ konteks, data, reserve, kemudian string, util dan juga util 16 seperti itu. Nah, setelah kita memanggil plugin ya, teman-teman. Setelah kita memanggil plugin di sini. Nah, setelah kita memanggil plugin, di sini ada 5 plugin yang kita panggil.
ya, LZ stringnya. Nah, agar lebih rapi ya, biar teman-teman juga lebih enak memahaminya, untuk proses decrypt dan decompress itu kita simpan di bagian bawah, teman-teman. Nah, untuk decrypt dan decompressnya kita simpan di bagian bawah. Kita cut dulu. Kemudian di sini ada proses generate, kemudian ada proses untuk memanggil data dari postman tadi, ya, proses encrypt, ya. Kemudian selanjutnya ada lagi yang kita simpan di bagian bawah, itu proses decrypt, ya. Jadi berurutan dari mulai generate, kemudian juga kita respon, kemudian juga ada proses decryptnya seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kita coba jalankan dulu, teman-teman, ya. Nah, ketika kita running, hasilnya seperti ini. Jadi ada yang error, include LZ string, file open stream. Jadi ada yang salah dalam pemanggilan. Coba kita cek dulu, ya. Ini sepertinya salah, ya. Karena si LZ string dan reserve data, util, dan kontak ini disimpan dalam folder LZ, ya, teman-teman. Saya lupa nih. Ini LZ, kemudian garis miring. Jadi pastikan pemanggilannya include folder LZ, kemudian kita panggil file LZ stringnya sebanyak 5 buah, seperti itu. Nah, jika sudah kita memanggil LZ stringnya, ya, sesuai dengan di mana dia berada, posisi foldernya, ya, nama foldernya berada di mana. Selanjutnya adalah kita coba jalankan. Nah, hasilnya muncul, ya, teman-teman, masih seperti ini posisinya, belum ada hasil LZ stringnya. Nah, teman-teman, kita coba. Nah, kalau misalnya seperti ini berhasil, langkah selanjutnya adalah hasil dari decryptnya itu masih belum dimunculkan. Nah, kita coba memunculkan hasil dari decryptnya. Caranya, teman-teman buat lagi di bagian paling bawah di sini. Nah, di bagian paling bawah silakan buat kode program seperti ini, ya. Nama komentarnya adalah tampil untuk string data di sini, ya. Untuk isinya adalah JSON decode. Jadi ada JSON encode, ada JSON decode. Untuk pembahasannya nanti insya Allah di postingan berikutnya, ya. Jadi untuk JSON decode dan encode merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengambil nilai yang ada dalam respon, seperti itu. Ini contoh JSON decode respon true. Ya, yang kita panggil adalah respon yang ini, yang atas tadi, respon yang masih berupa enkripsi. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menggabungkan antara cons ID, secret key, dan timestamp sesuai dengan apa yang ada pada katalog, ya, seperti itu. Kita cek di katalognya, teman-teman. Nah, jadi ada key. Key itu tadi contohnya variabel yang kita gunakan adalah variabel kunci. Jadi, buatlah sebuah variabel untuk menggabungkan antara cons ID, password, dan timestamp request. Bentuknya ini ada cons ID, password di sini adalah secret key, kemudian ada timestamp seperti itu. Kemudian kita konversi lagi. Yang tadi sudah dicomot itu itu diambil kembali responnya. Jadi proses pengambilannya nggak cukup satu kali, ya, teman-teman. Ada string data, kemudian respon, ya, string data ini lalu respon, ya, kita panggil responnya. Kemudian untuk hasil akhirnya yaitu berupa decompress, string decrypt, kemudian string kunci itu yang ini, kemudian ada nilai respon. Jadi nilai respon yang berupa JSON yang masih enkripsi itu digabungkan dengan kunci tadi, kemudian didekompresi ulang, ya. Kemudian hasilnya kita tampilkan
dalam bentuk di sini contoh ada echo, kemudian ada respon decrypt, ini label. BR ini adalah enter ya dalam bahasa HTML, kemudian hasil akhir. Kita coba simpan filenya, kita coba jalankan hasilnya. Ketika dijalankan, ada error class LZ kompresor LZ string not found. Ya, jadi LZ string ini dia terhubung langsung ke plugin yang tersedia pada GitHub ya, teman-teman. Kalau kita lihat di katalog, tadi ada beberapa yang barangkali kita hapus ya. Nah, ini. Download library-nya di sini, teman-teman. Nah, download library-nya ada di sini. Ya. Nah, kita coba cek. Jadi, library LZ string tadi adanya di sini ya. Nah, di sini. Teman-teman bisa download dari sini ataupun dari link yang sudah saya sediakan di channel saya, boleh. Ya, seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, ternyata ada yang salah di pemanggilannya. Jadi, tidak ada LZ kompresornya tidak terpanggil. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke sini. Kita coba hapus untuk LZ kompresornya. Ya, kita simpan ulang. Jangan lupa, teman-teman, simpan ulang. Lalu kita reload kembali. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Ini adalah respon yang diberikan oleh BPJS yang sudah berhasil di-decrypt. Respon ini berupa poli ya, karena tadi kita manggilnya poli ya. Ini bisa diterapkan pada semua poin ya, teman-teman. Boleh diterapkan pada poli, pada dokter, kemudian pada kepesertaan, pada Viclaim ya, kemudian pada list task ID dan seterusnya. Ya, kalau di sini saya ambil contohnya untuk nama poli. Nah, ini untuk tampilannya masih tidak beraturan ya, teman-teman. Kita coba buat tampilan yang lebih beraturan, yang lebih terlihat good looking ya, enak dilihat, enak dibaca. Kita coba. Oke, kali ini saya menggunakan browsernya itu browser dari Google Chrome ya, teman-teman. Alasan kenapa saya menggunakan browser Brave itu karena lebih cepat ya, teman-teman. Cuman terbatas dari pluginnya. Tapi kalau untuk Google Chrome memang banyak fiturnya, tapi resikonya agak lambat lah kalau Google Chrome ya, teman-teman. Nah, kita coba menampilkan hasilnya itu berupa JSON yang memang dalam format JSON ya. Caranya teman-teman silahkan kita hapus dulu beberapa poin-poin yang tidak perlu kita tampilkan seperti ini, mulai dari timestamp, kemudian tulisan decrypt-nya kita hapus ya. Kita kembali lagi ke kode programnya, kita hapus dulu, dibuat komentar saja teman-teman ya. Saya tidak hapus permanen, tapi kita hapus sementara saja. Kita buat komentar untuk echo yang ini, untuk pemanggilannya. Kemudian untuk respon juga sama, kita matikan respon decrypt ini ya. Kemudian juga untuk hasil akhirnya kita langsung panggil variabelnya saja, tidak perlu menggunakan labelnya. Langsung kita tuliskan hasil akhir seperti ini, maaf. Nah, seperti ini hasil akhir. Lalu yang kita panggil hanya satu ya, yaitu hasil akhir saja. Kemudian kita kembali lagi ke sini, lalu kita reload. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari respon yang sudah dienkripsi, tapi belum dalam bentuk JSON formatnya gitu ya. Caranya di bagian tengah, kalau teman-teman sudah login di Google Chrome-nya, itu sudah ada otomatis namanya apps ya, apps. Simbolnya ada titik sekitar 9 titik ya, kotak 9 di sini muncul. Teman-teman silahkan diklik ataupun diklik seperti ini. Nah, nanti muncul seperti ini hasilnya. Atau teman-teman bisa cari di pencarian, tulis saja di sini Chrome garis miring apps ya, seperti itu. Chrome apps, nanti muncul tampilannya ya. Kemudian pilih di situ ada web store-nya. Kemudian teman-teman tunggu loadingnya. Kemudian cari di sini namanya JSON.
Nah, nanti dia akan melakukan proses pencarian untuk aplikasi JSON. Nah, pastikan teman-teman sudah login ya. Jadi kalau Gmail itu kan dia suka minta login tuh. Nah, teman-teman silakan login dulu menggunakan Gmail ya. Google Chrome-nya menggunakan Gmail. Teman-teman boleh memilih JSON Viewer, JSON Formatter ya, kemudian JSON Views, banyak jenisnya teman-teman. Di sini saya menggunakan JSON Viewer ya, menggunakan JSON Viewer. Saya klik JSON Viewer. Teman-teman bebas ya mau pakai JSON Viewer ataupun JSON yang ini boleh. Bentar, ini tampilannya kayak gini ya, nggak terlalu familiar lah. Misalnya JSON, saya pilih di sini JSON Viewer, bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini JSON Viewer yang ini saya pilih, kemudian add to Chrome. Teman-teman silahkan tambahkan ke Chrome lalu add extension. Klik add extension, kemudian di bagian extensionnya dicari. Nah, masih proses adding dulu ya. Kita lihat di extensionnya apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah otomatis ada ya. Otomatis ada JSON Viewer has been added to Chrome. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan dalam pengucapan bahasa Inggris. Ini contoh ya, ini sudah muncul. Jadi posisinya dia sudah aktif dan boleh dipin. Kemudian hasil yang ini kita coba reload. Apakah hasilnya akan muncul? Nah, ini adalah hasil dari decrypt respon yang masih dienkripsi tadi. Sudah kita decrypt ke dalam bentuk JSON yang lebih mudah kita baca dan lebih mudah kita pahami ya. Kalau tadi hasilnya masih acak-acakan, sekarang lebih rapi ya, seperti ini. Nah, ini semua poli yang ada pada database BPJS sudah kita bisa miliki dan sudah bisa kita ambil. Dari mulai nama poli, nama subspesialis, kode subspesialis, lalu ada lagi kode poli. Begitupun untuk data-data yang lainnya. Nah, apakah data ini sudah siap untuk diparsing? Ada beberapa tahapan lagi untuk melakukan proses parsing pada setiap variabel. Contoh saya ingin mengambil nama polinya dokter gigi, nama polinya gigi berdasarkan kode poli. Ketika saya klik gig, nanti muncul nama polinya apa, nama subspesialisnya apa, nama kode subspesialisnya apa, seperti itu. Untuk untuk parsing data ya, parsing setiap file. Jadi parsing itu mengambil atau mencomot setiap poin-poin ini. Kita misalkan cuma pengen nyomot nama polinya, nama subspesialisnya, itu ada di proses parsing ya. Untuk parsing itu bisa hanya menampilkan saja ataupun dimasukkan ke dalam database kita. Itu bisa. Ya, itu di tutorial selanjutnya. Barangkali itu, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa subscribe dan juga like dan komen pada channel ini. Terima kasih.